pasti dia akan ikut. Oh ya sudah, ini sudah clear. BPMK akan segera by phone dengan institusi terkait, produk ini sudah dirilis tanggal sekian, jam sekian, nomornya sekian. Kita akan rumuskan itu di Kementerian Kesehatan, Jen Armada. Bila mana ada dokter yang menanyakan itu, kita akan berikan sounding mengenai hal ini. Ingat, tadi di awal saya sampaikan, di Indonesia, kita hidup di negara Indonesia. Di sini ada semacam ego profesi lah. Di ego profesi, katakan kita sama-sama. Katakan siapa yang bikin itu dokter. Siapa ini dokter yang mengikuti? Oh nggak ada, waduh sudah. Itu bukan pikiran. Ya, tapi dari awal nanti harus berpikir. Paling tidak nanti ke depan harus berpikir nanti yang mengikuti dari awal, walaupun mereka tidak ikut serta, tapi paling tidak diajak diskusi, cantumkan namanya yang bersangkutan di dalam konsep di dalam konsep pengembangan produk. Siapa saja yang terkait dalam proses riset. A, B, C, D, dokternya ingin ada A, B. Bawah. Bagaimana dokumen? Untuk yang dokumen ada 3 hal di sini yang harus betul-betul dibuat di awal. Ini proposal yang berisi tentang company profile serta kajian awal dan ide dasar desain untuk proposalnya. Bila mana ada foto terkait, ada sistemnya terkait, dilakukan sistem itu dituangkan dalam proposal ini. Siapa pengembangnya, ada siapa yang meriset, institusinya, bila mana ada institusi, siapa institusi penyertanya, bila mana ada sponsornya, siapa sponsor penyertanya, bila mana ada dokternya, siapa dokter penyertanya yang mengikuti proposal. Masukkan semua dari proposalnya sudah selesai, harus ada instruction manual. Ini prototipe, bawa instruction manual, buat instruction manual. Karena teman-teman tidak kesulitan, karena seringkali berkecimpung di instruction manual. Bagaimana proses pembuatan? Mulai dipikirkan dulu. Di instruction manual berisi tentang spesifikasi. 1. Kedua, berisi tentang unit blok diagram. Aksesori yang harus ada di instruction manual. Yang ketiga, penggunaan. Di dalam proses penggunaan ini ada setup awal dan setup tingkat lanjut. Setup awalnya apa yang harus dilakukan, yang mana digunakan, apa yang harus dilakukan, dan dari mana harus disertakan. Tuangkan di instruction manual. Terus kemudian di instruction manual harus diinformasikan peringatannya. Alat ini tidak boleh digunakan pada kondisi apa, setting berapa, gitu ya. Jadi ada spek di situ, ada aksesori di situ, dan bagaimana cara menggunakannya di situ. Tuangkan di instruction manual. Yang ketiga, service manual. Tuangkan di situ informasi sensor terkait. Sensor terkait ini sangat membantu nanti pada proses bimbingan. Kami BPMK tidak akan membantu. Kami akan mencoba memberikan solusi-solusi sebatas kemampuan kami. Kalau pakai sensor ini, dia lifetime-nya sekian jam. Untuk produk awal ini harus dikompensasikan dalam bentuk cadangan berapa? Bila mana yang tidak terpenuhi, tingkat akurasi pasti ada. Kami akan memberikan solusi-solusi. Dan kemudian harus menggunakan wiring diagram. Ini juga di service manual. Itu untuk dokumen. Bagaimana unit prototipenya? Unit prototype bentuknya itu ada penilaian visual. Di awal disampaikan ada kemudahan dalam proses pembersihan, kemudian
kemudahan pada proses sterilnya. Ingat, dalam masa pandemi bila mana dia tidak bisa di cleaning, tidak bisa di steril, tidak akan mana dia tertumpah pada cairan, dia gampang dibersihkan. Bila mana dia masuk dalam terpapar dalam ruang yang betul-betul terkontaminasi, dia gampang untuk di steril. Unit, makanya penggunaan tombol di sini sangat dipertimbangkan. Kemudian user friendly atau kemudahan penggunaan. Jangan terlalu ribet. Bila mana menggunakan sistem, sudah ada IP-nya di situ, prosesornya di situ, sesimpel mungkin. Jadi tidak terlalu banyak tombol yang harus ditekan. Kemudian aksesori yang terkait. Aksesori ini betul-betul milik prototipe. Bila mana aksesori ini saya gunakan dengan tipe yang lain, apakah boleh? Nah, ini tuangkan di aksesori yang terkait dan rekomendasi aksesori yang terkait. Akan lebih mudah bila menggunakan open source. Semua aksesori bisa digunakan. Tapi apakah unit ini mampu mendeteksi seluruh aksesori terkait? Teman-teman yang harus mempertimbangkan. Kemudian di unit prototipe akan dilakukan penilaian kinerja. Yang akan dinilai adalah diuji spesifisitas dan sensitivitas. Uji ini bila mana mekaniknya teman-teman betul-betul tidak kokoh, pasti akan bermasalah di sini. Yakin saya, pasti runtuh. Nah, ini selang waktu katakan yang terdekat di 3 hari. 3 hari secara terus menerus, 1 kali 24 jam kami pantau. Di hari kedua tidak ada masalah, hari ketiga pasti akan ada masalah. Akurasinya bisa berubah, sensitivitasnya bisa berubah bila menggunakan komponen yang memang bukan keperuntukannya dipaksakan. Kemudian akan dilakukan uji alarm. Mutlak adanya alarm ini harus terkait dengan ketahanan sampai 14 hari terus. Ini produk lokal yang ada di BPF Surabaya. Terakhir yang masuk itu adalah, ini tidak semua ya, saya contohnya Inosec 19 detektor COVID, produk dari ITS. Ini hampir mirip dengan Ginos G19 ada di nomor 8. Ini produknya dari PT Swayasa Pratama Jogja dan UGM. Untuk lama pembinaan ini bervariasi. Yang terakhir kami lakukan Inosec 19 itu di 5 bulan. Kenapa kok pembinaannya begitu lama sekali? Karena bukan teman-teman Atom di sini. Kalau teman-teman Atom kan udah suaranya ke mute gitu. Udah, dengar lagi. Halo. Dengar. Dengar, ya, bisa dengar. Mohon maaf. Jadi ini rekap tadi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini kalau kita yang berperan di sini untuk lama proses pembinaannya masuk ke BPK paling cukup 1 bulan lah ya, paling lama ya. Teman-teman datang produknya ke BPK ini 2 minggu, setelah itu akan kami keluarkan LHU-nya. Saya yakin teman-teman yang bikin sudah paham aspek resikonya, aspek ketahanannya, material yang digunakan, sisi desain, karena tiap hari berkecimpung di hal itu. Nah, kenapa kok terakhir saya sampaikan di detektor COVID Inosec 19 ini begitu lama? Ada 5 bulan di sini. Ini akan diberikan solusi-solusi oleh BPK. Karena walau bagaimanapun alat kesehatan, kalau dia dalam bidang diagnosa, dia harus mutlak
ada nilai akurasi. Kalau presisi nilai akurasi itu dibandingkan. Kalau di sini berbasis COVID, ada di sini gas apa, karena ini berbasis gas, dan dia memanfaatkan ketiak untuk Innosec 19 ini. Untuk gas standar COVID-nya apa yang digunakan, baru ketemu di bulan keempat. Ini hasil diskusi panjang lebar. Jadi produk itu dibawa ke BPK masih berupa mentahan. Kami lakukan proses informasi, sharing informasi ke teman-teman, dan ini free, gratis. Ini yang dalam masa pandemi ini, teman-teman kalau bisa, ayolah, mari sama-sama berpikir ke arah sana. Masa iya sih ini tidak ada pengembangnya dari elektromedisnya kan? Ya, saya berpikir menjadi ayolah, mari sama-sama mulai berpikir ke sana. Saya akan coba sampaikan. Ini identifikasi masalah yang saya coba identifikasi dari tahun 2020 sampai tahun 2021. Ini kalau saya pakai SWOT diagram, ini ada measurement, ada mesin, ada metode, ada material. Dari sisi measurement-nya, selama ini yang masalah yang timbul adalah tingkat akurasi beberapa parameter melebihi batas toleransi. Faktanya, kita lakukan penelitian selama 1 tahun. Dari sisi mesinnya, faktanya di lapangan, ini sarana dan prasarana pendukung pemproduksian yang digunakan masih terbatas. Jangan sekali-kali kita berpikir handmade di sini. Jauhkan itu pemikiran itu, teman-teman. Kalau Bapak Ibu berpikir, udah kita bikin dulu ini nanti di kampus, pasti nanti akan timbul masalah banyak. Gandeng produsen. Jadi supaya ini pemproduksian menggunakan mesin-mesin produksi. Kemudian bagaimana dengan manusia? Dengan pelaku prototipe, kurangnya pemahaman fundamental dalam pengembangan alat. Jadi beberapa anggota tim belum berpengalaman dalam mengembangkan alat. Makanya dalam hal ini kita mutlak. Jangan berpikir egosentris, jangan pernah ketemu. Kalau kita harus tahu semuanya, nggak bisa begitu. Faktanya orang lain yang memproduksi, kita belum memproduksi, itu faktanya. Jadi jangan sekali-kali kita mengedepankan egosentris di sini. Kita harus kolaborasi dalam berbagai macam bidang. Bagaimana metodenya? Jadi proses pengembangan prototip cenderung terburu-buru, tidak dilakukan riset dulu secara menyeluruh tadi yang sudah saya sampaikan. Pembagian tupoksi kerja yang tidak termanajemen dengan baik. Yang satu megang apa, sistem yang mana, yang satu megang sistem yang mana, tidak konsen, tidak fokus. Karena tim kan itu. Kemudian pedoman spesifikasi produk yang digunakan masih bersifat general, belum memperhatikan aspek pasien safety, hanya bentuk mesinnya saja, jadi tidak mempertimbangkan aspek resiko klinisnya. Ini jadi masalah. Nah, bagaimana dengan materialnya? Komponen kritis yang diperoleh di pasaran lokal dengan harga murah belum terjamin kualitasnya. Fakta itu di lapangan. Itu sama yang mereka runtungnya karena ini. Pasaran, jadi komponennya itu hanya asal-asalan, kita ambil dari banyak sekarang untuk tempat kita belanja komponen, tinggal klik kita datangkan tanpa kita melakukan kajian komponen. Datang ke Indonesia, nyampe. Faktanya akan runtuh. Kemudian berbagai komponen kritis yang digunakan dalam prototipe produk Alkes belum terintegrasi secara tepat antara sensor sama sistemnya, antara mekanik dengan sensornya, penempatan sensor di mekanik. Penempatan sensor pun itu akan menjadi masalah bila mana tidak tepat penempatannya. Itu dari sisi material. Sehingga banyak prototipe produk lokal alat kesehatan belum lulus uji kelayakan dan keamanan teknis BPN. Mudah-mudahan ini bisa membantu saya lakukan riset ini dalam 1 tahun. Saya tuangkan dalam bentuk diagram sederhana seperti ini. Teman-teman mulai berpikir harusnya kita bisa memperkecil nilai masalah yang sudah saya lakukan riset selama 1 tahun. Baik, ini yang saya sampaikan di sini, saya ambil judulnya saja ya. Jangan memperlihatkan alat saya sudah harusnya bisa digunakan, enggak. Yang harus dipikir adalah keselamatan pasien menjadi prioritas, bukan alatnya yang harus menjadi pasien. Sedikit saya sampaikan.
Sekian paparan dari saya. Mudah-mudahan waktunya saya lebih ya. Saya mohon maaf loh, saya nggak tahu tadi saya nggak diingatkan untuk ini.